Market research atau riset pasar tuh apaan sih gitu? Terus emang penting ya gitu? Penting banget gitu. Hai, di video kali ini gue mau ngomongin tentang market research atau yang disebut riset pasar. Market research atau riset pasar tuh apaan sih gitu? Terus emang penting ya gitu? Penting banget gitu. Oh ya, jelas itu penting banget untuk pebisnis online maupun offline. Itu hal atau kegiatan yang sangat wajib sekali bagi pebisnis yang baru mau buka atau yang lagi punya bisnis nih, tapi ada produk atau ada fitur baru. Misalkan dia punya produk kayak platform atau apapun itu, dia perlu untuk menanyakannya terlebih dahulu kepada calon customernya, calon si penggunanya gitu, supaya produk yang dia jual itu nggak mubazir lah gitu. Jadi dulu nggak capek-capek bikin produk, contohnya pas lu udah keluarin produk atau sebuah brand lu nggak bakal laku gitu. Brand lu nggak laku, brand lu nggak mau dikenal sama orang, terus juga ya orang ngeliat brand lu ya sama aja gitu sama kompetitor lain gitu, nggak ada bedanya gitu. Jadi gunanya juga market research-nya itu atau riset pasar itu ya kita gunain untuk nyari diferensiasi, nyari strategi marketing, nyari strategi sales atau branding dan segala macamnya. Itu bakal mempengaruhi keseluruhan sampai ke konten. Nah, kita buat konten untuk apa sih gitu kan? Nggak mungkin kan kita bikin konten misalkan kita jual popok lansia gitu kan, terus kita bikin yang ada babynya gitu kan, ada yang ada babynya, terus ada ya ada bayi lah atau di situ gitu kan, atau ada mainan-mainan yang lucu gitu kan, dibikin konten kayak gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Itu jadi target marketnya nggak jelas, dia nggak tahu target marketnya tuh kayak gimana, dan nggak mungkin juga kita pakai bahasanya, bukan pakai bahasanya sih orang tua gitu. Nah, ada juga yang ngetargetin tuh same like, jadi nggak melulu harus tertarget ke dia, tapi bisa juga ditargetin ke yang same like-nya, yang masih berhubungannya lagi. Contohnya misalkan tentang produk bayi gitu ya, tentang produk bayi, terus dia nih nargetinnya kan ke ibu-ibu yang punya bayi gitu kan, dan baru melahirkan, yang belum punya perlengkapan bayi. Nah, dia nargetin ibu-ibu itu tuh. Nah, misalkan kamu apa tuh namanya, nargetin ke ibu-ibu tapi nggak kena nih, mereka nggak suka, kamu bisa retargeting marketmu ke yang same like-nya itu. Contohnya same like itu kayak suaminya mungkin, atau orang tuanya atau mertuanya. Jadi supaya ini si ibu-ibu ini mau untuk beli gitu. Atau mereka juga bisa beli untuk si ibu-ibu itu gitu. Jadi bisa kayak gitu juga. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh bisa terjadi kalau misalnya kamu tahu target market kamu, kamu tahu target market kamu udah riset pasar kamu. Kayak contohnya tadi kan gue bilang ibu-ibu ini nggak mau nih lu nargetin langsung ke dia ini, nggak mau gitu. Nah, ketika lu ngomong ke orang tuanya, atau lu nawarin ke orang tuanya, atau lu nawarin ke suaminya, dia baru mau. Berarti bahasa yang kamu harus pakai juga bahasanya si suami atau bahasanya si orang tuanya tadi gitu, atau si mertuanya tadi, supaya si ibu-ibu ini merasa yakin atau merasa percaya lah gitu sama apa kan namanya, produknya. Terus hal yang bisa kamu lakuin di riset pasar ini juga ada banyak gitu. Ada banyak hal-hal yang bisa kamu lakuin dari online maupun offline, cara-caranya gitu ya, cara menanyakannya. Nggak melulu kita cuman nyari gitu kan, kita keluar rumah gitu kan, terus kita prospekin orang atu-atu, mbak maaf mbak, atau pak maaf pak, bisa mengganggu waktunya sebentar, kami ada sekian pertanyaan untuk bapak, boleh saya minta waktunya gitu kan, misalkan kayak gitu.
nggak selalu kayak gitu. Kita juga bisa ngelakuin hal itu di online. Jadi pakainya ya, kita pakainya Google Trend, terus Google Keyword Planner, terus juga bisa dari Google Engine-nya langsung juga bisa gitu. Jadi tergantung dari tujuan kamu apa nih untuk riset pasar kamu gitu. Apakah untuk nyari tahu kebiasaannya customer kah, atau kamu nyari tahu problem yang dialami customer saat ini. Contohnya kayak gua gitu, gua ngelihat kondisi kayak sekarang, orang-orang nih lagi banyak kena pembatasan gitu, kena pembatasan dari segi pedagang gitu ya, pedagang offline di pinggir-pinggir jalan gitu. Terus juga banyak yang terganggu mobilitasnya lah, karena dia nggak bisa kerja gitu, nggak bisa kerja di luar gitu ya. Apalagi yang kayak apa contohnya, kayak kerja bangunan atau segala macamnya yang dia tuh menuntut harus kerja di tempat lah gitu, kayak pelayan lah gitu, kayak pelayan gitu. Itu kan nggak bisa dia kerja, ada yang bisa kena PHK gitu segala macam. Makanya gue ngarahin mereka semua untuk ke bisnis online gitu. Ini loh, kamu kalau misalnya kamu mau lepas dari kebingungan kamu gitu, kalau kamu mau tahu solusinya di saat PPKM kayak gini, ya kamu bikin bisnis online. Oh kan, tapi gue nggak punya modal gitu. Gue kan nggak punya modal, gue kan nggak punya skill atau apapun itu kan. Ada hal yang nggak di bisnis online itu yang nggak perlu modal, ada. Dan tinggal kamu cari tahu doang aja itu di mana dan itu apa gitu. Dan kamu mau belajar lagi atau enggak, kayak gitu aja. Dan belajar kayak gitu kan nggak lama gitu. Berapa lama sih kamu belajar untuk bisa jualan gitu kan berapa lama gitu, harus tanya ke diri sendiri. Nah itu contohnya. Nah contohnya juga salah satunya juga bikin Google Form. Kita bikin Google Form gitu kan, terus kita kasih nih, kita kasih nyebarin luas, tapi ini butuh effort juga sih gitu. Kayak kita contoh kasih ke kontak-kontak WA kita, atau DM ke followers kita gitu. Tolong dong ini isi bantuin gue gitu kan, biasanya kalau misalnya sesama teman gitu, tolong isi ini ya, gini. Terus juga kamu bisa, yang tadi gue bilang, pakai Google search engine gitu, lihat kata kuncinya. Nah lihat kata kuncinya dia nih, kamu ngelihat kata kuncinya yang berpotensi, kira-kira kalau solusinya ini kan rata-rata kita nggak nyari di Google gitu tentang misalkan imun tubuh. Kita nyari doang tentang imun tubuh gitu. Nah Google langsung nampilin tuh yang berhubungan dengan imun tubuh kan. Nah yang keluar itu adalah semua itu adalah solusi tentang imun tubuh. Nah kira-kira kalau misalnya imun tubuh, solusinya tentang meningkatkan imun tubuh, kira-kira problemnya apa? Nah kamu tahu nih problemnya apa. Kalau misalnya kita udah ngomongin solusinya apa, pasti udah tahu problemnya apa gitu kan. Ada pepatah bilang gini, tak kenal maka tak sayang gitu. Tak kenal maka tak sayang. Nah gimana kita mau ngasih sebuah solusi kalau kita aja nggak tahu problemnya dia apa, painnya dia apa, yang membuat gainnya dia naik itu apa. Kita harus tahu. Ya taunya gimana ya, caranya kita nanya ke langsung ke customernya, atau ya cari di Google Trend juga bisa gitu kan, nyari oh ini sekarang lagi rame nih yang lagi naik gitu kan, statistiknya lagi naik gitu. Terus kamu lihat ini buat per topik, orang pada nyari apa. Nah di sini juga kamu bisa ngeliat yang menjadi permasalahan, jadi problemnya si market ini apa, kayak gitu. Dan juga kamu bisa ngeliat volume dari si customer itu nyari sebuah solusi itu tuh retensinya tuh berapa kali per bulan. Kayak contohnya kalau lu pakai di Google Planner itu misalkan tentang cara meningkatkan omset dalam cara meningkatkan 10 kali omset dalam 1 bulan. Yang misalkan yang itu ada 1 sampai 1000 sampai 10.000 orang di Google Keyword Planner selama 1 bulan. Nah itu gede tuh.
Nah, kamu cari tuh, oh solusinya kan orang nyari kayak gini, problemnya dia begini. Oh solusinya apa ya? Oh ya udah, solusinya gue bikin kelas online misalnya gitu, kelas pebisnis untuk pebisnis online, supaya si customernya, si calon customer ini dapat mimpinya dia untuk meningkatkan 10 kali penjualan tadi, kayak gitu. Nah, tapi ya contoh yang berbahayanya kalau kamu nggak melakukan riset pasar ya. Kamu misalkan bikin Instagram isinya jualan sembako. Kamu bikin Instagram jualan sembako, isinya tentang ya sembako lah gitu kan, beras gitu kan, minyak segala macam. Minyak masih oke lah gitu, tapi kayak kalau beras terus macam-macam, ya beras lah gitu, beras lagi yang paling krusial banget tuh beras gitu. Kamu jualan beras di online itu jadi masalah gitu. Karena kalau misalkan pengalaman gue kalau lu nanya gue gitu, karena gue beli beras di mana sih? Ya gue beli beras ya kalau nggak ke supermarket, ke minimarket atau ke warung gitu. Gue kan kita kan nggak mungkin kan kita tiba-tiba bangun tidur gitu kan, terus nyalain HP, aduh beras habis, Google lah gitu. Kita lagi di Instagram, kita ngeliat, oh lucu nih gitu, ngeliat lucu, oh beras lucu nih, beli ah gitu. Kan nggak mungkin gitu. Menurut gue nggak mungkin ya gitu, walaupun dari kondisi kayak sekarang tuh lagi PPKM atau lagi ya harus yang katanya menjaga jarak gitu ya, kayaknya tuh nggak mungkin gitu. Ya namanya kebutuhan kayak gitu ya, kita nyarinya di mana ya pasti itu di situ tempatnya gitu. Nggak mungkin kita jualan beras, siapa juga yang mau nyari beras di online atau di Instagram gitu kan. Lucu gitu ya. Itu bahayanya kalau kita tuh nggak tahu market kita gitu. Ya itu bahayanya kalau kita tuh nggak nanya atau nggak melakukan riset pasar, kayak gitu bahayanya. Ya ujung-ujungnya apa ya kalau kayak gitu ya, jadi nggak laku lah, siapa yang mau beli? Kecuali ya lu pakai ads gitu ya. Tapi masa iya sih kalau misalnya kita harus convert gitu ya, kalau kita mau selling, ada selling di situ harus pakai Instagram ads dulu atau Facebook ads dulu jualan beras? Ngapain kan gitu, buang-buang duit. buang-buang effort. Yang bikin copywritingnya harus kayak gimana, yang bikin strateginya harus kayak gimana, ngumpulin storytellingnya harus kayak gimana, buang-buang effort gitu. Kita tinggal sebenarnya kita tinggal infoin yang benar gitu ya, yang benar. Kalau misalnya kita mau jualan beras gitu, solusinya ya kita buka di toko offline atau kita taruh di toko offline, bahwa kita kasih tahu, oh beras kami itu ada loh di toko ini, lewat channel komunikasi, yaitu kayak Facebook, kayak Instagram, kayak WA, kayak gitu yang benar gitu, yang harusnya kita lakuin lah gitu. Bukan kita punya produk, cari produk, terus udah dapet produknya kita nggak tahu cari apa, kita nih mau jual ke siapa gitu. Ya itu salah juga gitu. Kalau gue lebih senang nyarinya si customernya dulu, kita tahu si customernya dulu nih. Kalau kita tahu customernya kayak gimana dan customer journey-nya dia gitu kayak gimana, ya kita lebih enak untuk ngejualin si produknya gitu. Kita lebih enak ngejualin si produknya. Oh kita ada nih solusi minuman, misalnya minuman es permen karet. Minuman es permen karet Gumbung ini dapat menghilangkan rasa panas dan rasa mules atau sembelitmu setelah kamu makan makanan pedas. Nah, gue tinggal tawarin kayak gitu doang tuh ke orang-orang yang suka banget makan pedas gitu, dan dia punya masalah sama lambungnya. Kalau gue ya kan, kita orang-orang makan pedas kan nggak cuma perempuan doang, laki-laki juga banyak. Cuman kebanyakan kalau gue ngelihatnya gitu kan, dan yang gue udah riset juga ya, kebanyakan orang-orang yang suka makan pedas adalah perempuan. Nah perempuan, terus dia suka Korea gitu kan, terus umurnya itu dari rentan umur 15 tahun sampai umur 25 tahun, dengan punya problem yang kayak begitu, dengan kebiasaan yang kayak gitu. Nah contoh pertanyaannya yang kita bisa buat yang case, study case yang tadi itu, yang buat beras ya gitu. Ya gitu,
aja ke dia, kasih dua pertanyaan deh gitu. Yang pertama kita tanya ke dia tentang kebiasaannya dia beli beras tuh di mana. Terus kalau misalkan dia belinya di online, tanya kenapa. Kalau misalkan dia beli berasnya di offline, karena kenapa. Kamu tanya, kamu gali, kenapa, kok bisa, kok dia begitu gitu. Tanya kenapa. Semakin jelas dia ngejelasinnya, ya semakin enak kamu nanti ngomongin si produkmu ini. Nah, yang kedua, kamu nanya gini, kalau nih bapak atau ibu saya tawarin ada loh yang jualan beras di Instagram, kira-kira bapak mau nggak beli? Coba ditanya dulu, ya itu testing, nggak ada masalah. Itu untuk membuktikan aja kalau misalnya produkmu tuh laku atau enggak gitu. Ya kebanyakan orang salah di situ gitu. Kebanyakan orang salah menganggap bisnis online itu adalah sebuah dagangan offline yang di online kan. Yang itu kebanyakan salah orang di situ. Jadi gitu, kebanyakan orang salah di situ. Ngiranya, oh, gue jualan sembako nih, yaudah isi sembakonya gue, ya gue jual ke gue taruh aja tuh, posting aja tuh foto-foto produk di Instagram gue gitu. Nggak tertarget, siapa yang mau beli? Dia nggak tahu customer-nya itu kayak gimana. Semakin kamu kenal dengan customer kamu bisa menjual lebih banyak dan kamu bisa menjual lebih mahal. Dan semakin kamu untung dan semakin profit atau marginmu semakin tebal. Intinya itu aja sih. Makanya kenapa penting banget kamu untuk riset market atau melakukan market research. Oke, sekian dari gua. Semoga itu membantu kalian untuk cari tahu customermu dengan cara riset pasar, dengan cara-cara yang tadi gue bilang. Dan semoga bisnismu semakin banyak yang beli dan semakin orang-orang mau membayar mahal untuk bisnismu atau untuk produkmu. Dan semoga kita lepas dari PPKM ini, atau dengan kita lepas dari coronavirus ini secepatnya lah kita semua, untuk supaya ya pedagang-pedagang kecil di luar sana dan orang-orang yang ada di luar sana yang berjuang menghidupi anak istrinya di luar itu bisa terselesaikan masalahnya. Oke, saya Ramadan Putra. I'll see you in the next video. Bye bye.